Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rizky Amfliha dengan NIM 6705210047 dari program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Jadi dalam video ini saya akan menyelesaikan modul 17.8.2 paket tracer dengan materi Skill Integration Challenge. Jadi langsung saja, di sini saya juga sudah membuka syscall paket tracernya. Bisa kita lihat pada paket tracer activity, di sini sudah ada langkah-langkah. Bisa kita lihat juga di sini ada addressing table dan terlihat ada beberapa tabel yang masih kosong dan akan kita lengkapi. Lalu untuk background atau skenario-nya yaitu kita akan menampung 4 subnet di mana menggunakan IP 192.168.0.0/24 di mana dari ketiga PC ini untuk PC IT itu menampung 25 host, untuk sales itu menampung 50 host, lalu untuk staff itu menampung 100 host. Lalu di sini juga nanti ada subnet tamu yang akan ditambahkan dan digunakan untuk masa yang akan datang. Itu diakomodasikan 25 host. Lalu di sini kita akan menyelesaikan aturan pengamanan dasar dan konfigurasi antarmuka pada router 1. Kemudian kita akan mengkonfigurasi antarmuka, SFI dan pengaturan keamanan dasar pada switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabel di Word. Nanti kita bisa langsung masukkan saja. Lalu kita pilih Staff, IP Configuration. Lalu kita bisa lihat di sini untuk masukkan IP address-nya. Untuk IP address di Staff kita bisa lihat di tabel. Di situ ada tulisan Staff. Nah, kita masukkan IP-nya itu 192.168.0.3. Kemudian untuk subnet mask kita tinggal tambahkan saja belakangnya menjadi 128. Untuk default gateway kita masukkan itu 192.168.0.1. Kemudian untuk IP address yang di bawahnya kita bisa lihat di sini bagian staff yaitu ada tulisan 2001.db8 cat 2/64. Kemudian untuk link lokal di sini kita bisa lihat itu di bagian staff itu untuk link lokal yaitu FE80.2. Untuk default gateway-nya yaitu FE80.1. Kalau sudah terisi semua, kita bisa langsung akses saja dan kita lanjut untuk PC. Untuk sales-nya kita masuk IP configuration, lalu kita samakan juga seperti di tabel bagian sales. Itu kita menggunakan IP address 192.168.0.131. Untuk subnet mask-nya kita bisa ganti saja belakangnya menjadi 192. Lalu untuk default gateway kita bisa lihat di sini bagian salesnya itu 192.168.0.129. Lalu untuk IP address-nya di sini kita bisa lihat yaitu 2001.db8.cat 1.2/64. Kemudian untuk link lokalnya kita bisa lihat di sini yaitu FE80.2. Lalu untuk default gateway-nya FE80.1. Kemudian kita bisa keluarkan saja, kita masuk ke PC selanjutnya itu IT, kita masuk IP configuration. Jangan lupa kita bisa lihat di tabel di sini untuk bagian IT. Bagian IP address yaitu untuk bagian IT 192.168.0.195. Lalu untuk subnet mask-nya
di sini kita bisa ganti belakangnya itu menjadi 224. Lalu untuk default gateway-nya di sini kita bisa lihat yaitu 192.168.0.193. Kemudian kita bisa isi IP address-nya, kita bisa lihat di table ya. Untuk link lokal address-nya juga itu FL80.2. Untuk default gateway-nya itu FL80.1. Bisa kita lihat ya, untuk completion-nya udah 25%. Selanjutnya kita masuk ke R1, kita bisa mulai dengan klik enter. Selanjutnya kita bisa mengetikkan command enable. Selanjutnya kita ketikkan configure terminal. Kemudian kita masukkan hostname-nya. Untuk hostname kita pakai R1 karena di sini R1. Kita jangan lupa kita berpatokan juga pada di sini titik activity-nya sebagai bahan ajuan. Selanjutnya kita bisa enter dan kita bisa ketikkan no IP domain lookup. Setelah itu kita bisa ketikkan enable secret Cisco NPA. Nah, dari mana? Dari R1 configuration yang ada di PT activity ini. Selanjutnya kita bisa ketikkan line console 0, lalu password Cisco konpa 55. Nah, selanjutnya kita bisa ketik login lalu exit. Kemudian kita bisa ketikkan security password min length 10, di mana kita itu disuruh membuat 10 karakter buat passwordnya. Kemudian kita bisa tuliskan service password strip encryption. Selanjutnya bisa kita enter. Kita bisa ketikkan banner motd petik 2 unauthorized access is prohibited petik 2. Selanjutnya kita akan membuat gigabit ethernet interface, yaitu kita menuliskan int giga 0/0. Kemudian kita tuliskan IP address. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel IP address-nya karena kita pakai giga 0/0 jadi 192.168.0.1. Lalu kita bisa masukkan subnet mask-nya itu 255.255.255.128. Kemudian kita bisa tulis IPv6 address. Nah, di sini kita pakai 2001.db8.cat.1/64. Kemudian kita bisa tuliskan IPv6 address FE80.1 link lokal. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Setelah itu kita bisa lanjut ke giga 0/1. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi IP address-nya. Kita bisa lihat di tabel ya, untuk IP address giga 0/1 yaitu 192.168.0.129. Kemudian kita bisa ketikkan subnet mask-nya itu 255.255.255.192. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan IPv6 address
2001.db .acad.1.1/64. Kemudian kita bisa enter. Di sini kita bisa tuliskan lagi IPv6 address FE80.1 link lokal. Kemudian kita enter, kita tulis no shutdown. Kemudian kita bisa masuk ke giga 0/2. Di sini kita ulangi langkahnya seperti yang di atas. Kita ketikkan IP address. Nah, kita bisa lihat dari tabelnya untuk giga 0/2 yaitu 192.168.0.193. Jangan lupa masukkan subnet masknya. Untuk subnet masknya itu kita belakangnya pakai 224. Lalu kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita masukkan IPv6 address. Nah, kita bisa lihat juga di tabel ya. Untuk IPv6 addressnya itu 2001.acad.1/64. Kemudian kita enter, kita tuliskan IPv6 address FE80.1 link lokal. Setelah itu kita bisa enter, kita tulis no shutdown. Kemudian kita bisa lanjut, kita ketikkan int s0/0/1. Kemudian kita bisa ketikkan IP address. Nah, untuk IP addressnya kita pakai 172.16.1.2. Lalu jangan lupa kita masukkan subnet masknya 255.255.255.252. Di sini kita pakai 252 ya. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan IPv6 address 2001.db8.2.1/6. Nah, di sini kita tidak pakai acad ya. Selanjutnya kita enter, kita bisa ketikkan IPv6 address FE80.1 link lokal. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan no shutdown, lalu exit. Nah, kemudian kita bisa masuk ke configure SSA on R1. Di situ kita bisa ketikkan IP domain, name itu ccna-striplab.com. Kemudian kita bisa enter dan ketikkan crypto-key-generate RSA general strip key modulus 1024. Selanjutnya kita bisa enter. Nah, kita ketikkan line VTY 015 lalu enter. Kita tulis transport input SSH, kemudian enter. Kita ketikkan login lokal, enter. Kita ketik exit, lalu kita ketikkan username admin1 privilege 15 secret
admin PA55. Kemudian bisa kita enter, setelah itu kita tuliskan line console 0, enter, kita tulis exec strip timeout 50, kemudian enter. Kita bisa ketikkan line VTY 015, lalu enter. Kemudian kita tulis lagi exec strip timeout 50, kemudian kita ketikkan exit, lalu kemudian kita ketikkan login block strip for 180 attempt for within 120. Di sini kita bisa lihat pada video activity-nya ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya di completion-nya sudah 62%. Nah, di sini kita bisa cek result-nya. Tinggal switch 1, switch 2 dan switch 3. Kemudian kita bisa masuk ke switch configuration, kita masuk ke switch 1, kita enter, lalu kita ketikkan enable. Lalu kita ketikkan configure terminal. Setelah itu kita bisa ketikkan hostname. Nah, di sini karena kita switch 1 berarti kita hostname-nya S1. Kemudian kita enter, kita ketikkan int VLAN 1, enter, lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, kita bisa lihat ya di tabelnya. Untuk switch 1 itu 192.168.0.2. Jangan lupa dimasukkan juga subnetnya 255.255.128. Kemudian kita enter, kita ketik no shutdown. Kemudian kita ketik exit. Kemudian kita ketikkan IP default strip gateway, lalu kita bisa masukkan IP-nya itu 192.168.0.1 ya. Kemudian kita tulis no IP domain lookup. Kemudian kita bisa ketikkan enable secret Cisco NPA55, lalu bisa kita enter, lalu kita tulis line console 0, kemudian kita ketikkan password Cisco NPA55, kemudian kita tulis login, lalu exit, kemudian line console 0, kemudian enter, kita tulis exec strip timeout 50, lalu kita tulis line VTY 015, kemudian kita tulis exec timeout 50, lalu kita tulis exit. Kemudian kita bisa tulis service password strip encryption. Nah, untuk konfigurasi switch 1 sampai sini. Setelah itu kita masuk ke switch 2, lalu kita masukkan enable, lalu kita ketik config terminal, lalu kita masukkan hostname-nya itu S2 karena kita lagi di switch 2 ya. Kemudian bisa enter. Kemudian kita masukkan
INT VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address-nya. Bisa kita lihat ya pada tabel, untuk IP address-nya itu 192.168.0.130. Lalu kita masukkan subnet masknya, jangan lupa 255.255.255.192. Kemudian bisa kita enter, lalu kita tuliskan no shutdown. Setelah itu bisa kita enter, lalu kita tulis exit. Kemudian habis itu kita tulis IP default strip gateway. Untuk IP-nya yaitu kita masukkan ya. IP-nya itu 192.168.0.129. Kemudian kita enter, kita bisa ketikkan no IP domain lookup. Kemudian kita tulis enable secret Cisco NPA55. Lalu kita enter, kita tulis line console 0. Lalu kita enter, kita ketikkan password Cisco NPA55. Kemudian kita enter, kemudian kita tulis login, enter, exit, kemudian kita tulis line console 0, lalu kita enter, kemudian kita tulis exec strip timeout 50, kemudian kita tulis line VTY 015, kemudian kita bisa tulis exec strip timeout 50, kemudian kita tulis exit, lalu kita tulis service password strip encryption. Setelah itu bisa kita enter, dan untuk switch 2 sudah selesai. Sampai di sini kita bisa lanjut ke switch 3. Selanjutnya kita bisa enter saja, kita ketikkan enable. Selanjutnya bisa kita ketikkan configure terminal. Kemudian kita ketikkan hostname-nya S3 karena ini ada di switch 3. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan INT VLAN 1. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabelnya. Ini di switch 3. Jadi untuk IP-nya yaitu 192.168.0.194. Lalu kita masukkan subnet masknya, jangan lupa belakangnya kita ganti jadi 224. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu setelah itu kita ketik exit. Kemudian kita masukkan IP default strip gateway-nya yaitu 192.168.0.193. Kemudian kita bisa ketikkan no IP domain lookup. Setelah itu kita enter, kita ketikkan enable secret Cisco NPA55. Kemudian kita bisa ketikkan line console 0. Lalu kita ketikkan password Cisco NPA55. Kemudian kita enter, kita tulis login, lalu enter, kita tulis exit. Kemudian kita bisa ketikkan line console 0, enter. Kemudian exec strip timeout 50. Lalu kita enter, kita tulis line VTY 015, lalu enter, kita ketikkan exec strip timeout 50,
enter, lalu kita ketik exit, kemudian kita ketikkan service password strip encryption. Kita enter. Nah, untuk switch 3 sampai di sini bisa kita lihat di compression sudah 100%. Kita bisa cek result. Di sini terlihat ya sudah terchecklist semua, artinya sudah selesai. Tidak ada yang kurang. Di sini juga kita bisa cek ya. Kita pertama cek stuff di web browsernya. Kita bisa pilih aja di sini web browser. Setelah itu kita masukkan URL-nya www.cisco.pka. Kita bisa langsung go saja. Kalau kita misalnya mau ubah, kita bisa tambahkan Cisco 6. Maka terlihat kan berubah. Kita bisa ganti ke sales. Kita juga coba seperti tadi, kita di web browsernya. Kita masukkan URL-nya www.cisco.pka. Langsung kita go saja. Nah, di sini kalau kita mau ganti, kita tambahkan 6. Bisa langsung terubah, berarti sudah berhasil. Kita ke IP, kita coba di web servernya juga, masukkan juga URL-nya sama seperti tadi, cisco.pka. Kita go. Nah, kita mau ganti misalnya, tambahkan 6. Kita go. Nah, sudah berhasil. Lalu kita bisa mencoba ya. Selanjutnya kita mau mencoba untuk melakukan ping di PC. Nah, di sini kita bisa masukkan IP address-nya ya. Bisa kita lihat untuk staff, kita masukkan IP address-nya. Bisa kita lihat ya untuk staffnya berhasil melakukan ping. Lalu kita coba untuk yang salesnya juga berhasil. Lalu untuk IT-nya kita coba ya. Bisa kita lihat untuk yang IT juga sudah berhasil. Sekian video dari saya untuk modul ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.